Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin para pegawai Markas Tauhid Al-Bassam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali ta'lim ba'da zuhur, yang mana kita diharuskan untuk mengikutinya, ya. Jadi setiap dari kita bisa mengambil faidah dari apa yang disampaikan oleh pemateri setiap harinya. Kita sudah sampai hadis ke bab Kita sudah sampai hadis yang ke 342, ya. Bab yang ke-42, bab bir asdiqa al-ab wal wal aqarib waz zaujah wa sa'ir min man yundabu ikramuhu. Bab ini tentang pentingnya berbuat baik kepada teman, bapak dan ibu kita, juga kerabat dan istri, wasair man yundabu ikramuhu, dan juga semua yang disunahkan untuk dimuliakan. Kemarin sudah disampaikan hadis dari Ibnu Umar bahwasanya inna abarra birra ayyasila rajulu udda abihi. Hadis yang setelahnya ini adalah bagaimana tentang Ibnu Umar mempraktekkan hadis yang kemarin dijelaskan tentang pentingnya menghubungkan hubungan, ya, kekerabatan antara kita dengan kerabat atau dengan teman bapak kita, gitu ya. Nah, di sini Ibnu Umar mempraktekannya di hadis yang setelahnya. Wa Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar. Jadi di sini Abdullah bin Dinar meriwayatkan, menceritakan bagaimana akhlak suluk Ibnu Umar kepada temannya atau anak temannya Umar ibn Khattab. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan, sungguhnya ada seorang laki-laki min A'rab, dari A'rab. Apa itu A'rab? A'rab itu apa? Orang Arab pedalaman, gitu ya. Pedalaman orang Arab. Badiah. Orang Arab, orang pegunungan, tapi orang apa? Orang pedalamannya, bukan orang kotanya. Mereka sampai sekarang apa? Masih ada dan betah di pedalaman, ya. Mereka ada yang menanam bercocok tanam di kebun, ada yang mengembala domba, ada yang juga mengembala unta, dan yang lainnya, gitu ya. Sampai sekarang mereka masih ada. Mereka tidak tergoda oleh gemerlapnya kota, gitu ya. Mereka masih tinggal di pedalaman, di bawah-bawah batu, dengan rumah seadanya, yang penting teduh, ya. Rumahnya aman dari
bisa melindungi dari hujan dan panas, cukup bagi mereka. Walaupun hanya tumpukan batu ataupun kayu saja. Tapi memang untuk hartanya mereka banyak sekali. Ya, bukan miskin mereka, banyak hartanya, tapi untanya banyak, kebunnya luas. Ya, terutama kebun kurmanya luas. Tapi mereka Mereka tidak mau mengikuti kehidupan kota gitu ya, yang serba gemerlap. Arab sekarang masih ada. Mereka tinggal di pedalaman. Nah, ada seorang laki-laki, kata Abdullah bin Dinar, dari pedalaman laqiyahu bi tariqi Makkah. Ya. Orang ini bertemu dengan siapa? Dengan Abdullah ibn Umar. Bi tariqi Makkah, di jalan Mekah. Fasallama alaihi Abdullah ibn Umar. Kemudian Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepadanya. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu. Kemudian Abdullah bin Umar mengajak A'rab itu, laki-laki itu, ya, supaya menunggangi keledai yang ditungganginya. Ya. Wa tahu imamatan kana ala rusihi. Dan Ibnu Umar juga tidak hanya mengajak, membonceng mungkin ya, membonceng laki-laki itu, tidak hanya membonceng, akan tetapi memberikan imamah. Apa itu imamah? Sorban gitu ya, sorban yang diikatkan di kepala. Imamah kanat ala rusihi. Jadi sorban itu orang-orang Arab di mana? Di kepala gitu ya, bukan di mana? Di leher, Pak ya. Kalau di Indonesia di leher. Dan menandakan ustadz atau kiai itu pakai sorban. Padahal di Arab itu siapa saja yang memakai sorban, itu siapa saja. Karena di Arab itu yang namanya imamah atau sorban itu banyak faidahnya. Bukan hanya perhiasan atau bukan hanya pakaian tambahan saja, bukan. Imamah itu pertama untuk melindungi dari panas terik matahari, gitu ya, ditutupi kepala. Kemudian juga untuk melindungi mereka dari kedinginan dan juga debu, apalagi di padang pasir. Jadi ditaruh di kepala, kemudian kadang ditutup, gitu ya, ditutup muka mereka supaya aman dari debu padang pasir, gitu ya. Ya kalau di kita sorban itu buat siapa biasanya? Ustadz saja ya. Padahal tidak sebenarnya, siapa aja kalau mau pakai. Kalau Pak Didi pakai sorban misalkan dari rumah, nggak apa-apa Pak. Musim dingin nih, ataupun nggak musim dingin di kita mah kapan aja ya, mau Jumatan walaupun musim panas dipakai juga. Ya, tidak mengapa. Bahkan kata para ulama, sorban itu bukan sunnah Rasul gitu ya. Memang adat Arab saja. Bukan sunnah Rasul. Hanya adat mereka saja, kebiasaan orang Arab. Nah, sorban ini yang dipakai oleh Ibnu Umar dikasih ke siapa? Ke laki-laki tadi itu, laki-laki yang dari pedalaman. Qala Ibnu Dinar, berkata Ibnu Dinar, faqulna lahu, kemudian kami berkata kepada Abdullah bin Umar. Jadi para sahabat bertanya kepada Ibnu Umar, aslahakallah. Jadi mereka merasa terkejut, gitu ya. Kebaikan Ibnu Umar kepada orang yang baru dikenal itu menurut mereka. Aslahakallah, wahai Ibnu Umar, semoga Allah memperbaikimu. Innahumul a'rab wa hum yaraduna bil yasir. Kata Abdullah bin Dinar, wahai Ibnu Umar, sungguhnya orang-orang A'rab itu, orang-orang Badiyah itu, orang-orang pedalaman itu, mereka itu cukup dengan yang sedikit saja, gitu ya. Mereka akan merasa cukup, walaupun dikasih 1 kurma atau 2 biji kurma, misalnya mereka merasa cukup. Kenapa engkau sampai memberikan imamah engkau? Nah, gitu lah ya.
Mereka walaupun diberi dengan barang yang sedikit, mereka akan menerima. Apa kata Ibnu Umar? Faqala Abdullah bin Umar, maka berkata Abdullah bin Umar, inna aba hadza kana wuddan li Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya bapak laki-laki ini, berarti anaknya ya. Sesungguhnya bapak anak ini adalah wuddan. Apa itu wud itu? Kang Andi, apa wud itu? Kekasih wud itu ya. Wud itu kekasih Ibnu Umar. Kekasihnya Umar bin Khattab. Laki-laki itu adalah teman dekat, teman setia gitulah ya. Kenapa di sini memakai wud? Saking dekatnya Umar bin Khattab dengan bapaknya si laki-laki ini. Ya, wud itu adalah tingkatan mahabbah, tingkatan cinta. Tingkatan cinta itu ada al-asyik, ada al-hawa, ada 20 tingkatan kalau tidak salah ya. Ada wuddun, mawaddah, warahmah. Makanya ada apa? Mawaddah, warahmah. Ada juga yang paling tinggi adalah khullah atau khalil. Makanya Nabi Ibrahim disebut apa? Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Orang bapak dari anak ini adalah teman dekat, teman setianya ayahku Umar ibn Khattab. Apalagi kebiasaan orang Arab itu, mereka ada istilah al-muwalah wal muaqadah. Apa itu muwalah muaqadah? Janji setia. Darahku, darahmu, hartaku, hartamu. Aku mewarisimu, engkau mewarisiku. Jadi lebih dari saudara. Orang Arab itu sudah seperti itu. Ya. Misalkan Pak Diki sama Pak Kisan sumpah setia. Pak Kisan, pokoknya harta saya, harta kamu, harta kamu, harta saya juga. Darahku, darahmu juga, darahmu, darahku juga. Itu orang Arab sampai seperti itu. Sehidup, seolah-olah sehidup semati begitu ya, dengan teman itu, dengan teman, bukan istri ya, bukan, dengan teman. Sehingga para ulama berbeda pendapat apakah perjanjian seperti itu mewarisi atau tidak. Sebagian ulama iya ya, saling mewarisi. Tapi jumhur ulama tidak mewarisi gitu ya, tidak saling mewarisi apabila salah satunya meninggal. Namanya al-muwalah wal muaqadah, saling janji. Ya, saking dekatnya gitu ya. Di kita jarang kayaknya. Wuddan, orang ini adalah teman dekat, teman setianya Umar bin Khattab, teman ayahku atau Ibnu Umar. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarrul birra silatur rajuli ahla wuddi abihi. Aku pernah berkata, aku pernah mendengar kata Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bakti yang paling baik adalah menghubungkan gitu ya, mempererat kembali hubungan keluarga. Keluarga siapa? Teman ayahnya. Intinya apa? Kalau kita misalkan nih punya bapak kita itu punya apa? Punya teman dekat. Nah, teman dekat bapaknya ini kita harus apa? Kita harus hormati. Kalau bisa mungkin kasih hadiah sebagaimana Ibnu Umar. Bahkan dari riwayat yang lain, ya, riwayat yang kedua, bahwasanya Ibnu Umar memberikan himarnya, memberikan tunggangannya, memberikan keledainya. Jadi keledainya dikasih, imamahnya pun dikasih. Ini riwayat yang kedua, bahwasanya keledainya pun diberikan kepada anak teman dari
ayahnya Ibnu Umar, yaitu Umar ibn Khattab. Inna abara birru bisalatu rajul ahla wudi abihi. Dan itu sangat apa? Di kita mungkin sangat jarang gitu ya. Kita bersilaturahmi atau kita berkunjung kepada teman dari ayah kita, atau bahkan sangat jauh gitu ya, anak dari teman ayah kita. Gak kenal kayaknya kita. Pak Dedi kenal tidak? Bapak antum nih punya teman dekat, temannya ini punya anak. Ada yang kenal sama antum? Gak ada kayaknya. Sunnahnya begitu katanya, masya Allah. Saking apa Islam mempertahankan ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai apa? Jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai tidak kenal lagi. Nah, sunnahnya begitu. Kalau ada teman, dan merupakan apa? Gambaran birrul walidain, gambaran dari apa? Berbakti kita kepada orang tua adalah menghargai, memuliakan temannya dari bapak atau ibu kita. Nah, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.